Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup penting bagi kendaraan, yaitu diagnosa sistem rem konvensional. Nah, seperti yang kita tahu pada rem konvensional adalah proses pengereman dengan menggunakan gaya gesek untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa topik seperti apa itu rem konvensional, komponen-komponen rem konvensional, dan bagaimana perawatan rem konvensional. Nah, simak video ini sampai habis dan mari kita mulai pembahasannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan apa itu rem konvensional. Rem konvensional adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan komponen mekanis seperti cakram atau drum, kaliper, dan silinder roda. Jenis rem konvensional terbagi tiga. Yang pertama yaitu rem cakram atau disc brake, menggunakan cakram logam yang dipasang pada roda. Saat tuas ditekan, kaliper akan menekan bantalan rem ke cakram, menciptakan gaya gesekan yang memperlambat putaran roda. Lalu ada rem drum atau bisa disebut drum brake, menggunakan drum logam yang dipasangkan di dalam roda. Saat rem ditekan, silinder roda mendorong kampas rem keluar untuk menyentuh drum, menciptakan gaya gesekan yang mengurangi kecepatan roda. Lalu yang terakhir yaitu rem tromol, sejenis rem drum di mana silinder drum memiliki desain seperti tabung dan ditempatkan di luar roda. Rem tromol umumnya digunakan pada roda bagian belakang kendaraan. Lalu materi selanjutnya yaitu komponen utama pada sistem rem konvensional. Yang pertama yaitu ada cakram atau drum. Cakram adalah bagian tempat terjadinya gesekan. Rem cakram memiliki cakram logam, sementara rem drum memiliki drum logam. Nah, komponen yang kedua yaitu kampas rem, bagian yang menyentuh cakram atau drum yang menciptakan gaya gesek untuk memperlambat gerakan. Yang ketiga ada kaliper atau silinder roda. Kaliper dalam rem cakram dan silinder roda pada rem drum bertugas untuk mendorong kampas rem agar bersentuhan dengan cakram atau drum. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada tuas rem atau bisa kita sebut dengan brake lever, bagian yang digunakan pengemudi untuk mengaktifkan sistem pengereman. Nah, lalu ada sistem hidrolik. Pada sistem hidrolik ini mencakup pada master silinder, cairan rem, dan selang rem. Nah, komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mengubah energi kinetik menjadi energi panas dan memperlambat kendaraan saat pengereman. Sebenarnya apa itu rem cakram? Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan media piringan atau cakram sebagai media gesekan. Anda pasti tahu kalau rem itu beroperasi akibat adanya gaya gesek. Gaya gesek yang dimaksud adalah pergesekan antara kampas rem sebagai media penggesek dan media yang digesek, dalam hal ini piringan atau cakram. Apa bedanya rem cakram dengan rem tromol? Selain bentuknya, ternyata cara kerjanya juga berbeda. Rem cakram memiliki arah gesekan saling menjepit. Hal itulah yang membuat rem cakram lebih responsif karena dengan menjepit piringan, maka tekanan yang diterima cakram lebih maksimal. Lalu bagaimana rem cakram bisa beroperasi? Tidak usah panjang lebar, simak saja animasi berikut.
Poin pertama yang perlu dipahami adalah komponen utama pada rem cakram. Komponen tersebut terdiri dari master silinder, kaliper rem, kampas rem, dan piringan rem. Ketika kita menginjak pedal rem, push rod pada master silinder akan bergerak maju. Hal itu akan mendorong piston di dalam master silinder untuk menekan minyak rem yang ada di dalam tabung master silinder. Hasilnya, berupa tekanan fluida minyak rem yang diarahkan ke kaliper rem. Pada kaliper rem, tekanan fluida minyak rem diubah kembali menjadi gerakan fisik. Caranya juga sama seperti pada master silinder. Minyak rem dimasukkan ke dalam silinder kaliper dan di dalam silinder kaliper juga terdapat piston. Karena minyak rem memiliki tekanan, hal itu akan mendorong piston sehingga piston bergerak keluar. Pergerakan piston yang menonjol keluar itu digunakan untuk mendorong kampas rem agar bergesekan dengan piringan rem. Tipe rem cakram yang dijelaskan di sini adalah tipe floating. Tipe ini merupakan tipe paling standar dan banyak digunakan pada mobil. Cirinya, hanya memiliki piston pada salah satu sisi saja. Lalu bagaimana kampas rem bisa menjepit piringan rem meski hanya memiliki satu piston? Perlu diketahui, pada tipe floating kaliper rem bisa bergesek ke kanan dan ke kiri. Sehingga cukup satu pergerakan piston bisa membuat kedua sisi kampas rem menjepit dengan kekuatan yang sama. Saat injakan pedal rem dilepas, tekanan kaliper rem juga akan netral. Namun karena tidak ada pegas pengembali maka kampas rem merenggang beberapa milimeter saja. Meski demikian, itu sudah cukup untuk membebaskan piringan rem agar tidak tertekan. Hal itu juga yang menyebabkan sistem rem cakram tidak memerlukan penyetelan kerenggangan kampas. Itulah animasi bagaimana rem cakram bekerja. Semoga bermanfaat.